harus dipenuhi subjektif elemen, unsur subjektif daripada orang yang diduga melakukan delik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 218. Dan itu juga harus dilakukan aduan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini apakah presiden atau wakil presiden. Jadi bukan dari kemauan pendukungnya, bukan dari kemauan tim influencernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam YouTube channel Halo Pengacara. Mantap. Di samping saya ini ada pakar hukum, ahli hukum pidana, Ahli hisab. ahli hisab, Dr. Abdul Khair Ramadan. Nah, kalau dengar namanya pasti sering malang melintang. Abdul tuh hamba. Khair tuh ishadu min ahli khair. Insyaallah doain aneh baik-baik. Baik-baik aja. Dunia akhirat baik. Masya Allah, kita doakan semoga ahli pidana kita ini dalam kondisi baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Bang Abdul Khair ini atau Bang Doktor ini kita sering menggunakan keilmuannya dalam beberapa penanganan perkara, Bang ya. Dalam perkara-perkara itu beliau selalu berinteraksi atau berbicara tentang teori-teori hukum. Nah, ini cukup menarik ya kalau kita bicara teori hukum dalam konteks KUHP yang baru gitu ya. Nah, situasi atau kondisi pada saat ini kita sedang berada di sebuah wilayah. Kalau biasa kita pakai pakai green screen. Sekarang kita ini langsung hijau. Langsung serba hijau semua. Jadi asap rokoknya langsung ke hisap. Nggak mengganggu. Nggak mengganggu. Karena ruang publik jadinya. Jadi mengganggu. Nah, Bang Doktor nih ya, kalau kita bicara KUHP yang terbaru nih ya. Tadi kan kalau sesi sebelumnya kita juga telah bicara masalah teori. Tapi kita juga sering mendengar ini KUHP ini keberlakuannya 3 tahun ke depan. Iya. Ya gitu ya. Kenapa kok 3 tahun ke depan gitu? Padahal sudah diundangkan. Artinya tahun 2025. Ya. 2022, 3 tahun 2025. 2025. Tahun 2025 baru diterapkan. Ya. Nah, masa transisi ini apakah tetap akan menggunakan KUHP yang lama? Nah, dan apakah sudah bisa terhadap pasal-pasal tertentu yang dirasa oleh publik ya tidak bersesuaian gitu ya, sehingga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menarik nih Bang, gitu. Karena perdebatannya sudah lumayan meruncing gitu ya. Tarik cabut. Ada yang bilang apa yang mau ditarik? Kan bentar baru akan diterapkan. Sekarang kan masa mungkin masa sosialisasi atau masa-masa untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang KUHP kita yang baru. Ya, gimana Bang? Secara formil disebutkan Undang-Undang KUHP nasional ini ya semenjak diberlakukan. Oke. Dalam pengertian semenjak diundangkan. Oke. Itu kan teori fiksi. Semua orang dianggap tahu ketika suatu peraturan undang-undang itu diundangkan. Walaupun orang nggak tahu dianggap tahu itu teori fiksi. Oke. Namanya. Tapi undang-undang juga menyebutkan pengecualian. Undang-undang ini mulai berlaku 3 tahun ke depan semenjak diterbitkan atau diundangkan. Maksudnya apa? Di situ ada suatu edukasi, suatu sosialisasi. Nah, tinggal bagaimana dalam masa keberlakuan yang belum secara de facto dan de jure itu berlaku nunggu 3 tahun. 3 tahun. Nah, orang diperkarakan, kemudian diputus apakah dia pakai undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru. Yap. Nah, azasnya kan ketika ada satu perubahan undang-undang, maka yang baru itu yang digunakan. Itu kan undang-undang yang baru menghapuskan undang-undang yang lama. Yang lama. Itu kan azasnya. Tapi ada juga yang mana yang menguntungkan, yang lama atau yang baru. Yang menguntungkannya itu diambil. Nah, kalau yang lama itu menguntungkan diambil, yang baru itu yang menguntungkan yang diambil. Ya kan? Misalkan berita hoax. Kalau Undang-Undang Nomor 196 itu kan di situ disebutkan keonaran, kerusuhan yang sejatinya harus terjadi di alam nyata. Ya.
Tetapi ada pengadilan, contoh dalam Habib Rizik yang saya sebutkan tadi, hakim melakukan analogi. Padahal dalam undang-undang yang baru ini disebutkan secara eksplisit analogi dilarang. Berarti yang mana yang menguntungkan? Kalau analogi dengan keyakinan hakim itu berbeda. Keyakinan hakim kan terbentuk dengan adanya minimal 2 alat bukti. Oke. Dan 2 alat bukti itu dihadirkan, diperiksa di persidangan. Dan juga ada alat bukti lain, 184 itu kan petunjuk. Petunjuk kan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan 2 alat bukti dan petunjuk hakim memperoleh keyakinan. Karena teorinya pembuktian bukan hanya kepada undang-undang belaka, tapi dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim. Nah, hakim itulah yang secara pribadi dia menilai antara keterkaitan antara alat bukti dengan petunjuk. Nah, sehingga fakta yang terungkap di persidangan itu harus jelas keterhubungannya. Keterhubungannya apa? Ya 2 alat bukti minimal. Apakah saksi dengan ahli, saksi dengan surat, begitupun dengan adanya petunjuk. Oke, jadi keyakinan itu harus ada batasannya. Ya, ada batasan menunjuk kepada 2 alat Dua alat bukti bukti dan fakta itu yang terungkap di persidangan, dan itu menjadi petunjuk. Di situ hakim memperoleh keyakinan. Kalau di luar itu berarti itu analogi. Di luar itu tidak ada. Tidak Karena ada. alat bukti itu kan cuma saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terdakwa. Nah, analogi itu diharamkan. Menurut azas tidak boleh ada analogi. Tidak boleh analogi. Nggak boleh. Tapi KUHP kita kan tidak menyebutkan analogi. KUHP Iya, lama tuh. yang lama ya. Enggak. Tapi kalau menurut azasnya, Atau hakim menganggap sebenarnya tidak boleh ada analogi. kekosongan di situ. kalau kekosongan refining, penuhan hukum. Iya. Penuhan hukum itu dalam arti kata hukumnya tidak ada. Tetapi karena hukumnya tidak ada suatu fakta, ada suatu kerugian, ada suatu kejadian yang menimbulkan suatu korban katakan. Nah, ini perlu ada penemuan hukum, refinding. Refinding itu mengacu kepada beberapa pendekatan. Misalkan interpretasi. Interpretasi berdasarkan adanya rumusan bahasa undang-undang, interpretasi gramatikal. Ada interpretasi juga menunjuk kepada historis. Historis itu menunjuk kalau di bahasa Belanda itu memory van toelicing, bagaimana suasana kebatinan pada saat pembentukan. Ada lagi yang terkait dengan yang tadi saya sampaikan dengan teori fiksi, penafsiran secara futuristik. Maksudnya futuristik ketika dalam suatu pemeriksaan dan persidangan dan pada akhirnya hakim akan memutuskan. Hakim itu tahu dan yakin akan ada suatu undang-undang yang akan diterbitkan. Walaupun undang-undang itu pada saat putusan mau dibacakan belum diundangkan satu undang-undang, tapi diyakini akan diundangkan berdasarkan penafsiran futuristik, maka itu dapat menjadi salah satu penafsiran hukum. Nah, apalagi sekarang ini undang-undangnya udah diterbitkan. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Itu jadi tapi undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, yang mana yang menguntungkan itu yang diambil. Itu yang diambil. Iya, kalau kita kan pendekatannya memang itu. Yang mana yang paling menguntungkan? Yang lama apa yang baru? Kalau saya yang baru dong. Yang baru. Karena di situ ada azas dualistik, ada larangan analogi, ada pendekatan secara restoratif. Saya baru. Kalau dalam kasus tertentu ya. Ini menarik bahasannya Bang Doktor ya. Tapi karena hujan, jadi kita break dulu sebentar. Kita pindah ke dalam. Ini Rahmat ya. Kita mau terus di sini apa pindah ke dalam? Kita ke lantai 2. Kita ke lantai 2 saja ya, agar biar lebih fokus gitu ya. Insya Allah. Kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sambung lagi nih Bang Doktor nih ya. Kita naik ke atas. Naik ke atas, walaupun agak dikit ke atas. Suasananya tambah sejuk, tambah mantap. Hujan adalah berkah, tidak menghalangi aktivitas kita, Bang Dokter, kira-kira begitu ya. Justru malah membuat semangat kita semakin menggebu. Nah, karena setiap tetesan hujan itu adalah rahmat, seperti itu kira-kira. Oke, Bang Dokter, tadi kita lanjut ya, agak terputus. Tadi bicara antara analogi dan keyakinan hakim. Ya, hakim tidak boleh beranalogi. Nah, tadi Bang Dokter bilang tuh 2 hal yang berbeda, analogi dan keyakinan hakim. Nah, apa yang dimaksud dengan analogi sebenarnya sini?
Analogi itu bahasa gak mudahnya itu mempersamakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mempersamakan sesuatu. Contohnya? Contoh, ketika pembentuk undang-undang memaksudkan keonaran itu adalah keonaran di kalangan masyarakat dengan menunjuk kepada penjelasan itu adalah adanya suatu kekacauan, hingar-bingar. Tidak lain dimaksudkan itu adalah keonaran fisik. Keonaran nyata. Di dunia nyata. Di dunia nyata. Tidak boleh ditafsirkan keonaran dalam hal ini di dunia maya. Keonaran apa di dunia maya? Keonaran itu fisik, di dunia maya bukan fisik. Walaupun teknologi sudah canggih. Iya, tidak dapat dimaksudkan di sini diperluas atau dipersamakan keonaran itu termasuk adalah keonaran di dunia maya. Itu yang tidak dibolehkan dalam analogi. Nah, oleh karena itu pasal 263 KUHP nasional itu menjelaskan bahwa keonaran itu adalah keonaran di masyarakat menuju kepada keonaran nyata, bukan keonaran di dunia maya. Jadi kalau misalkan dianalogikan keonaran dalam dunia maya itu terus jadi putusan, terus nanti dia menjadi putusan selanjutnya, terus sampai Mahkamah Agung jadi putusan itu jadi sebuah rujukan, apakah itu bisa jadi nanti jadi rujukan? Ya, jurisprudensi kan ada dasarnya kalau berulang-ulang. Kita juga tidak menganut ajas jurisprudensi. Oke. Sebagaimana berlaku di Anglo-Saxon. Tetapi masalahnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana itu pasal 14, pasal 15 karena mengakibatkan adanya penerapan yang analogi terkait dengan keonaran itu diartikan dipersamakan dengan keonaran di dunia maya. Oleh karenanya dalam pasal 263 KUHP nasional itu dengan sendirinya membatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pidana terkait dengan berita bohong, berita hoax. Karena dalam praktek sebagaimana contoh kepada Habib Rizik itu hakim menggunakan analogi. Analogi. Satu bang, masalahnya lagi. Putusan itu dikatakan Habib Rizik dan kawan-kawan itu dolus eventualis, sadar kemungkinan. Kalau sadar kemungkinan juga harus dijelaskan, diuraikan dalam rasio desidensi, dalam pertimbangannya. Pertimbangannya tidak menjelaskan itu secara konkret, komprehensif terkait dengan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Terlebih lagi, selain analogi, hakim melakukan plagiasi. Plagiat untuk merumuskan, menjelaskan tentang sadar kemungkinan dalam hal ini terkait dengan adanya ucapan Habib Rizik, statement Habib Rizik yang dianggap berita bohong. Hakim melakukan plagiat nyontek kepada skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Itu kan yang seperti kita ramaikan. Karena saya menemukan di situ hakim plagiat. Kalau dia menunjuk kepada misalkan pendapat von Hypo, pendapat Simon, pendapat Hazeventil Suriga, pendapat General Meling. Iya. Sebutkan dong rujukannya, atau pendapat Satocit atau pendapat Mulyanto. Ini tidak ada rujukannya. Saya cek di Trinity itu ada diambil dari skripsi Fakultas Hukum. Masa iya sih? Jadi putusannya dipertanyakan ya, harus dipertanyakan putusannya. Udah dia analogi, ternyata juga plagiasi. Nah, itu loh. Jadi peran Komisi Yudisial di mana di sini? Ya seharusnya itu kita kan udah konferensi pers. Ya, saya tidak tahu itu apakah menjadi satu catatan atau apa, saya tidak tahu lagi. Karena saya kan bukan pengacara. Dalam kepentingan sebagai akademisi dan dalam perkara aku saya sebagai ahli. Oke, Bang Doktor. Kalau bicara tentang KUHP yang baru, ada berapa hal yang cukup menarik yang kita bisa lihat ya. Kemarin juga ada ramai dipertentangkan di media sosial ya terkait dengan KUHP yang baru ini terlalu mengakomodir tentang syariat. Benar tidak sih? Syariat apa tuh? Nah, syariatnya terkait misalkan LGBT dilarang. Terus katanya orang kumpul kebo dilarang. Terus kalau orang yang sudah beristri maksud saya, tidak boleh sekamar dengan wanita lain dan seterusnya. Kan tadi saya udah jelaskan tuh dengan Bang Herianto. Sistem hukum kita tidak hanya hukum yang tertulis, tapi hukum yang tidak tertulis. Itu menjadi sumber pembentukan hukum.
Salah satunya adalah hukum adat, hukum agama. Nah, LGBT, kumpul kebo, ya memang diharamkan. Oke. Nah, oleh karena ini menyangkut dengan kepentingan rakyat. Ya, nah sehingga tidak ada salahnya nilai-nilai ajaran suatu agama, dalam hal ini ajaran agama Islam, itu secara azas, secara prinsip, itu menjadi bahan baku pembentukan undang-undang. Kalau kebo ini masuk delik aduan apa delik? Delik aduan. Aduan yang berhak ngadu siapa bang? Yang berkepentingan secara langsung. Kepentingan secara langsung. Misalkan, bisa nggak Pak RT, tetangga? Tidak. Tidak ya? Yang berkepentingan langsung, misalkan kalau yang melakukan perzinahan itu istrinya, suaminya. Suaminya, anaknya aduan. boleh? Kalau suaminya, istrinya. Kalau orang tuanya, anak. Anak. Kalau yang melakukan anak, orang tuanya. Orang tuanya. Yang memiliki Hubungan perkawinan atau hubungan darah? hubungan langsung. Hubungan langsung. Jadi kembali ke situ bahwa kepentingan hukum itu kan banyak. Ya, selain ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis, itu diakui oleh konstitusi dan menjadi salah satu sumber pembentukan hukum. Jangankan undang-undang, Pancasila itu kausa primanya itu adalah dari nilai-nilai ajaran Islam. Pasti saya jamin. Kalau ada 1000%, 1000%. Saya bisa jabarkan itu dari Maqasid Syariah. Wow. Menjaga agama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjaga jiwa itu sila kedua, kemanusiaan yang adil yang beradab. Menjaga keturunan itu persatuan. Persatuan itu adalah keturunan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara terkait dengan persatuan sesama insan, insaniah, bangsa watoniyah, dan sesama umat Islam. Islamnya, ukhuwah watoniyah, insaniah, dan Islamnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan. Hikmah itu pemahaman, itu akal. Orang yang tidak berakal bukan manusia. Oke. Binatang dong. Yep. Ya kan? Karena dalilnya adalah orang yang berpikir itu adalah manusia. Oh. Sehingga dia mewujudkan kemauan rakyat berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karenanya dalam pengambilan suatu keputusan secara musyawarah dengan pendekatan hikmah. Hikmah itu bentuknya adalah penggunaan akal yang berdasarkan keadilan, yang berketuhanan, dalam hal ini ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menjaga harta. Menjaga harta itu yang halal, yang barokah. Apa itu? Demokrasi ekonomi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu sikatnya itu. Kalau dijabarkan itu menjadi salah satu disertasi sendiri itu. Maqasid Syariah Daruratul Khamsah, menjaga yang 5, menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta, itu terkait berkorespondensi dengan kelima sila Pancasila. Itu disertasinya Bang Dokter? Saya sebutkan. Wah. Saya sebutkan. Dan saya punya teori sofistikasi hukum. Maksudnya teori sofistikasi hukum melarutkan antara nilai-nilai universal, fundamental syariat Islam ke dalam sistem hukum positif. Jadi ada pertemuan, dilarutkan. Tentu konsentrasi. Kalau KUHP yang baru ini sudah masuk dilarutkan? Nah, secara parsial ada. Parsial ada ya? Ada. Secara parsial ada dalam delik zina. Delik tentang penodaan agama itu ada. Ada. Untuk menjaga kepentingan agama. Itu dia ada itu nilai-nilai syariat Islam. Kalau Bang Dokter bisa bicara bilang KUHP yang baru ini sebenarnya pendekatannya kalau bicara teori hukum lebih dekat kepada teori hukum apa? Keadilan. Keadilan. Ya. Bukan sosiologi jurispruden. Nah, kita menganut dalam praktek. Dalam praktek. Dalam praktek. Tetapi dalam keilmuan kita tidak menganut azas jurispruden. Karena itu azas yang berlaku di negeri yang menganut Anglo-Saxon. Karena perbedaan pandangannya beda. Kalau Eropa kontinental, paradigma logika berpikirnya itu deduksi dari premis mayor ke premis minor, dari umum ke khusus. Tapi kalau Anglo-Saxon itu induksi dari khusus ke umum. Nah ini dua metodologi logika berpikir. Ada deduktif, ada induksi. Jadi logika berpikir itu dari umum ke khusus, khusus ke umum. Itu dua-duanya bisa digunakan dan bisa dikomparasikan, bisa dipertemukan. Tergantung konkret perkara yang terjadi. Kalau bicara tadi delik aduan atau delik umum ya, terkait dengan pasal-pasal tentang asusila, Bang Dokter ya. Apakah benar ketika seseorang
tadi melakukan tindakan asusila itu langsung bisa dihukum. Misalkan kata ada salah satu pengacara senior lah bilang ya, nanti bisa langsung ditangkap sama Satpol PP. Nanti bisa langsung digerebek dan bisa langsung dipidana. Apakah benar seperti itu dalam penerapannya? Dalam KUHP nasional itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena kan delik aduan. Delik aduan. Harus ada yang mengadu. Harus ada mengadu. Terus akhirnya ada berdampak kalau ini diterapkan nanti bisa berdampak kepada masalah investasi dan pariwisata. Itu apakah itu intervensi? Terlalu jauh lah. Terlalu itu jauh, salah satu faktor yang partikel yang kecil lah. Kecil ya. Justru yang diperhitungkan dalam geopolitik itu adalah secara umum. Secara umum. Ada gak jaminan kepastian hukum investasi terkait dengan iklim politik? Apakah kondusif atau tidak? Kalau itu kan hanya pariwisata, hanya berapa bagian dari kepentingan terkait investasi. Investasi itu kan menyangkut dengan kepentingan investor dan kepentingan negara baik negara Indonesia maupun negara asing. Dan itu terkait dengan perjanjian investasi internasional dan bagaimana kerjasama kesepakatannya itu. Nah, dalam suatu agreement apa disebutkan antara pihak investor negara asing, disebutkan klausul-klausul tertentu yang menunjuk kepada adanya kriminalisasi terkait dengan LGBT, kriminalisasi terkait dengan kumpul kebo, kan nggak ada. Nggak ada ya. Yang disebutkan itu bagaimana penerapan investasi ini yang lebih menjamin kondusivitas, keberlanjutan, dan sama-sama menguntungkan. Itu terlalu jauh lah. Terlalu jauh ya. Karena kita ukurkan logiko, hipotetiko, verifikatif. Bagaimana memverifikasi adanya kerugian yang secara langsung terkait dengan penerapan adanya tindak pidana LGBT. Apa ukurannya? Kalau dan LGBT ya memang suatu hal yang perlu dilarang walaupun undang-undangnya tidak ada. Tapi ini adalah wetter delicate, perbuatan tercela di masyarakat. Kan ada malah probihita, ada malah persi. Walaupun undang-undangnya itu tidak ada, dari semenjak dulu masyarakat menganggap itu perbuatan tercela. Pembunuhan kayak perzinahan kayak kumpul kebo kayak LGBT kayak udah ada hikayat zaman dulu. Kaum Nabi Lut. Orang sudah menganggap ini perbuatan tercela. Walaupun tidak ada undang-undangnya, masyarakat mencela. Nah, sekarang dipositifkan melalui undang-undang. Ya bagus. Apa yang tidak bagus? Berarti keren dong ya? Ya bagus. Bagus ya. Kalau terkait dengan tadi bisa dibilang misalkan terkait dengan adanya semacam keraguan publik lah ya, terkait dengan beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah pencemaran baik terhadap presiden atau pejabat-pejabat negara. Itu menurut Bang Dokter gimana? Ya itu diatur di pasal 218. Iya. Tapi 218 itu menyebutkan menyerang kehormatan dan harkat martabat presiden atau wakil presiden. Tapi kita lihat lagi pasal selanjutnya 220 itu delik aduan lagi. Delik aduan. Harus di sini. Kalau bicara harkat martabat itu bicara juga dengan program Kak? Atau harkat martabat menunjuk jabatan dia sebagai presiden, bukan pribadi. Kalau mengkritik masuk? Berarti tidak. Berarti nanti kembali lagi ke azas dualistik. Apakah orang yang melakukan, dituduhkan atau disangkakan, dia itu benar-benar menyerang kehormatan atau harkat martabat? Nah, di sini kembali ke azas dualistik. Dualistik menunjuk kepada kesalahan. Kesalahan itu menunjuk kepada penggunaan pikiran seseorang itu. Penggunaan pikirannya itu dilihat lagi. Apakah masuk dalam forum internum atau internum forum? Apakah ini benar-benar murni kritikan atau benar-benar murni menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden? Berarti di sini harus ada kesengajaan. Kesengajaan harus dibuktikan lagi karena disebutkan dalam pasal 36. Kesengajaan apa? Kesengajaan yang menunjuk kepada apakah orang-orang yang melakukan itu adalah benar-benar menghendaki, mengetahui perbuatan maupun akibatnya, atau dia sadar kepastian, atau dia sadar kemungkinan, atau karena kealpaan. Kalau karena kealpaan harus disebutkan dalam undang-undang itu dia harus alpa, culpa. Tapi kesengajaan harus dibuktikan. Tidak serta-merta penyidik katakan langsung menentukan orang ini telah melakukan penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden atau wakil presiden dengan ucapannya.
harus dipenuhi subjektif elemen, unsur subjektif daripada orang yang diduga melakukan delik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 218. Dan itu juga harus dilakukan aduan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini apakah presiden atau wakil presiden. Jadi bukan dari kemauan pendukungnya, bukan dari kemauan tim influencernya, dari kepentingan mantan tim kampanyenya. Harus presiden, karena dia yang memiliki keyakinan sendiri bahwa dia diserang kehormatannya atau harkat martabatnya. Kan dia sendiri yang merasakan. Saya misalkan diserang kehormatan saya, kan saya sendiri yang merasakan. Orang lain kan tidak merasakan. Logikanya apakah orang yang tidak merasakan itu dia memiliki kualitas sebagai pelapor? Apakah dia tahu perasaan saya? Saya sendiri yang tahu. Tapi tentu dalam iklim negara demokrasi, disinilah dibutuhkan kedewasaan. Ya, presiden, wakil presiden. Dia harus inilah terbuka. Pendengarannya, walaupun dikritik ya dia terima. Katakan demikian kritisnya orang mengkritik. Ya harus dia siap. Jangankan sebagai presiden, RT aja kan kalau dikritik ya harus siap. Ya kan? Saya sebagai suami dikritik harus siap juga. Nggak boleh saya mengatakan istri saya ini melakukan hal yang tidak senonoh, menyerang kehormatan saya sebagai kepala rumah tangga. Enggak, saya juga harus introspeksi. Jadi ada batasan presiden. Ya. Ketika dikritik dia juga harus introspeksi. Iya. Tabayun ke dalam. Introspeksi itu ke dalam. Sehingga tapi publik biasanya khawatir tuh kayak gitu-gitu. Nah, kekhawatiran ini tentu harus disesuaikan dengan komitmen. Komitmen siapa? Penyelenggara negara. Ya, pemerintah. Ya, presiden, menteri sampai ke jajaran bawahnya. Komitmen bahwa hukum ini harus diterapkan dengan benar-benar yang menjamin kepastian hukum yang adil. Kalaupun hukum ini diterapkan, dia kemudian diarahkan untuk semata-mata menertibkan untuk kepentingan hukum itu sendiri, itu pun tidak boleh. Karena hukum itu untuk manusia, bukan manusia itu untuk hukum. Kalau manusia untuk hukum, maka yang terjadi adalah hukum sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi, untuk meneguhkan posisi. Ini yang diharamkan. Jadi hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dalam hukum itu tidak ada manusia. Hukum itu ya hukum, kosong dia. Kosong. Dia bebas. Bukan dalam arti manusia menjadi hukum. Hukum itu untuk dirinya sendiri dan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu kata demikian disebut oleh Sabtito Raharjo, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oke Bang Dokter, kalau bicara tadi kekhawatiran publik bahwasanya dengan KUHP yang baru ini demokrasi terancam, berarti itu kurang tepat. Ya, terlalu jauh lah ya, terlalu jauh untuk artinya ruang-ruang publik itu pun juga masih diberikan untuk berkreasi, berdemokrasi dan seterusnya, sehingga kekhawatiran yang tadi akan terjadi pembungkaman, terjadi nanti akan tidak demokrasi lagi karena semua kritikan, semua hal itu konstitusi kan pasal 28 itu menjamin orang menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani dan kehendaknya. Kehendak ya. Undang-undang hak asasi manusia juga mengatur. Jadi tidak serta-merta orang menyampaikan kritik itu dianggap sebagai suatu tindak pidana. Nah di situ kan harus dibuktikan kesengajaan. Nggak bisa secara perbuatan saja kesengajaan, ada nggak unsur maksudnya dia? Karena disebutkan dengan sengaja. Jadi harus benar-benar dibuktikan kesalahan. Nggak hanya murni konten yang diucapkan, tapi penggunaan pikiran yang menunjuk kepada kesengajaan itu harus dibuktikan. Kenapa sih Bang Dokter ini 3 tahun lagi baru diterapkan? Baru diberlakukan? Untuk sosialisasi. Sosialisasi, edukasi, itu butuh waktu. Butuh waktu ya? Ya logis dan perlu untuk sosialisasi. Walaupun secara teori undang-undang ketika diundangkan mulai berlaku dengan teori fiksi, semua orang dianggap tahu. Di masa sosialisasi ini boleh diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Bisa. Tetap bisa. Kalau menurut saya bisa. Bisa. Karena udah diberlakukan, hanya penerapannya saja. Kalau menurut saya bisa. Bisa ya. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Udah diundangkan, tinggal penerapannya ditunda
secara formal udah berlaku. Ketika sudah 3 tahun maka ini tidak akan berlaku lagi KUHP yang lama. Iya. 3 tahun ke depan. Untuk praktek. Semuanya, semua pasal. Iya. Semua pasal. Kecuali yang diadopsi. Kecuali yang diadopsi. Yang diadopsi. Dia. Yang nama udah ada. Sudah tidak ada. Kalau bicara tentang tadi kekhawatiran publik tentang masalah permasalahan penyakit sosial di masyarakat, kalau kita lihat kan memang pasalnya agak lumayan bertambah dan lebih jelas lah ya. 624 pasal. Nah, ada bukan teori sebenarnya, ada masyarakat bilang, wah ini KUHP yang baru ini mendorong penguatan rumah tangga, di mana di situ ada larangan batasan yang itu tentunya akan membuat rumah tangga itu menjadi lebih kuat dan sehingga menjadi semacam, kan kalau kita dulu khawatir ya berapa terkait dengan pasal-pasal yang memang itu masih belum jelas misalkan gitu ya, artinya dalam penerapannya tentunya dalam hal ini apakah bisa dikatakan begitu? Contohnya dalam hal Contohnya misalkan terkait dengan masalah LGBT, ternyata sekarang udah ada larangan ya, sehingga publik pun bisa merespon itu dengan baik gitu. ya bagus Ya. LGBT bukan hanya menurut agama Islam, menurut agama yang lain juga dianggap sebagai perbuatan tercela. Bahkan sudah ada kisahnya kaum ulama itu. Iya. Semua umat, semua manusia mengetahui itu. Bukan hanya umat Islam. Terkutuk, terlaknat yang melakukan LGBT. Menyalahi kodrat. Berarti di sini perlu ada suatu produk hukum yang melarang. Kalau ada melarang berarti orang yang melakukan dipidana. Itu kan memang harus seperti itu. Ya kan? Harus seperti itu. Karena LGBT ini berpengaruh signifikan terhadap apa? Terhadap menjaga keturunan, menjaga akal. Bagaimana keturunan kita sebagai generasi penerus kalau dia LGBT? Bagaimana menjaga akal sehingga dia mampu menimbulkan himmah ketika dia menjadi pejabat publik untuk mendapatkan suatu keputusan berdasarkan hikmah dalam permuasaan perwakilan. Bagaimana? Bagaimana keberlangsungan keutuhan negara kita kalau LGBT? Wah, menarik nih. Semakin malam, semakin... Bagaimana keimanannya dia kalau LGBT? Panjang ini. Panjang Bagaimana mengelola sistem ekonomi berdasarkan demokrasi, ekonomi menuju ke pasal 33 Undang Dasar kalau dia LGBT? Wah, panjang itu. Panjang bahasannya, panjang bahasa. Bagaimana nilai kemanusiaan dia? Yang keadilan itu tidak mungkin ada kalau dia tidak beradab. Kalau LGBT itu tidak beradab, bagaimana menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab? Itu dia tidak beradab. Tadi ada satu yang menarik Bang Dokter ya, antara tadi Bang Dokter pernah cerita, kita diskusi singkat kita pernah berapa kali gitu ya, ada bicara keadilan dan kepastian gitu ya. Betul kita kira begitu ya. Yang didahulukan sebenarnya keadilan atau kepastian? Sebenarnya idealnya dua-duanya. Dua-duanya. Bahkan ada kemanfaatan. Kemanfaatan. Nah, tapi azasnya, prinsipnya, ketika dihadapkan kepada pilihan seorang hakim, apakah memutus murni berdasarkan kepastian belaka, atau keadilan yang dikuatkan, dimunculkan. Ketika dihadapkan kepada dua pilihan ini, maka keadilan yang diambil walaupun kepastian ditanggalkan. Karena hukum itu adalah keadilan. Adil itu adalah hukum. Keadilan itu apa? Keadilan itu menurut kaidah hukum Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya dipandang tidak adil kalau saya menempatkan cangkir yang seharusnya tempat minum, saya makan nasi. Ini tidak pada tempatnya, saya masukkan nasi ke dalam cangkir. Pantasnya dimasukkan ke dalam piring. Karena tidak sesuai pada tempatnya. Nah, LGBT itu tidak sesuai dengan tempatnya itu. Itu yang begitu bukan hanya mencederai nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tetapi juga suatu tindakan yang mengancam peradaban bangsa. Peradaban bangsa. Kembali kemanusiaan. Bagaimana nanti keimanan, ketakwaan, patuh kepada Sang Khalik dengan perintahnya mempengaruhi sikap tindak dia sebagai pejabat publik, sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai pengacara, sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai kepala rumah tangga. Itu mempengaruhi. Yang namanya kepala rumah tangga itu kan laki. Nasab itu laki. Nggak ada bainahuma di antara laki dan perempuan. Nggak ada. Neraka
Surga nggak ada Nggak ada tengah-tengah. ya? Iya, iya, iya. Nggak ada bainahuma. Ini kalau ngobrol sama Bang Dr. Abdul Khair ini kita bisa 1 kali 24 jam ya. Udah kayak security 1 kali 24 jam. Jadi memang ini akan berlanjut Bang Dokter ya. Kita akan bicara KUHP ini secara detail dan mendalam sehingga kita menemukan memberikan pemahaman kepada para sahabat Halo Pengacara KUHP itu apa sih sebenarnya yang baru ini gitu ya. Sehingga isu-isu di luaran yang menyatakan wah ada semacam hukuman yang berat lah segala macam sehingga sesuatu yang sangat mengerikan itu bisa dipahami publik sebagai sebuah pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bang Dokter. Berarti Bang Dokter ini termasuk juga sosialisasi KUHP ya. Jadi kita ingin membantu pemerintah untuk memberikan sosialisasi KUHP ini. Semoga para sahabat Halo Pengacara bisa melanjutkan atau terus memantau channel YouTube Halo Pengacara sehingga nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya. Bang Dokter, ini suatu hal yang luar biasa di suasana yang mendung. Bang Dokter masih fresh gitu ya. Malamnya begadang, paginya udah diganggu, siangnya diganggu, sore diganggu, terus kita ganggu untuk berdiskusi. Memang ini diskusi ini nggak akan pernah habis karena kita sampai mati gitu ya. Dan menggali ilmu itu juga nggak akan pernah habis, makanya kita terus menggali ilmunya Bang Dokter. Janji Bang Dokter ya, kita akan lanjut lagi nih sesi selanjutnya. Insya Allah. Oke, untuk sementara ini untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan bersama. Closing statement Bang Dokter, 1 menit. Ya, pada prinsipnya manusia itu diciptakan untuk menghadirkan maslahat, kemanfaatan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh Khulafaur Rasyidin sampai kiamat. Tidak lain tidak bukan adalah manusia yang baik itu adalah yang bermanfaat. Baik bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, bangsa dan negaranya, dan memberikan suatu pencerahan sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memakmurkan pemikiran. Jadi bukan memakmurkan harta, tapi memakmurkan pemikiran. Pemikiran itu akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik nasional, global, dan tengahnya regional. Oleh karena itu pemikiran kita harus berdimensi juga nasional, regional, global, dan terlebih lagi pemikiran-pemikiran yang berdasarkan ketentuan perintah dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa. Oke sahabat Halo Pengacara, kita sudahkan pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita ketemu dalam sesi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Dr. Abdul Khair Ramadan atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Luar biasa Bang.